menjaga solat 5 waktu. Karena solat termasuk penentu baik buruknya amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan seorang hamba yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat adalah solat. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau solatnya baik, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau solatnya rusak, maka semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Kalau solat seseorang itu baik, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Karena ketahuilah, solat merupakan ibadah yang sekaligus termasuk sebesar-besarnya pintu hidayah. Artinya, kalau kita betul-betul menjaga solat, maka Allah akan terus menambahkan hidayah kepada kita, sehingga kita pun mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan terhindar dari dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah sebabnya kalau solat seseorang itu baik, pasti semua amalannya akan ikut menjadi baik. Namun jemaah sekalian, kenapa masih ada orang yang rajin solat, tapi rajin juga berbuat dosa? Maka yakinlah, pasti solatnya itu tidak beres. Pasti solatnya itu tidak benar. Walaupun kelihatan dia solat, tapi kalau tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka dalam solatnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk memperbaiki solat kita. Yang pertama, niat yang ikhlas. Jangan ada sedikit pun di hati kita rasa ingin dipuji orang. Itulah yang disebut dengan riya. Saat itu solat kita hancur, malah dapat dosa. Walaupun disebut syirik kecil, bukan berarti dosanya kecil. Riya itu syirik kecil, tapi dia adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Maka jaga selalu niat kita, semata-mata karena Allah, semata-mata ingin mencari ridho Allah, semata-mata ingin mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, perhatikan cara solat kita. Hendaklah selalu kita berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pesan beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Yang ketiga, waktu salat diperhatikan. Tidak boleh kita menunda-nunda waktu salat tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Kemudian yang keempat, perhatikan kekhusyukan. Walaupun ini berat, tapi kita harus berusaha. Dan di antara faktor terbesar yang membantu kekhusyukan adalah kita pahami apa yang kita baca dan hadirkan hati kita saat membacanya. Jangan biarkan hati kita memikirkan yang lain. Dan yang kelima, bagi kaum laki-laki, perhatikan solat berjamaah di masjid. Sedangkan bagi wanita, boleh ke masjid, tapi lebih afdal di rumah. Inilah agar solat kita menjadi baik, sehingga menjadi pintu hidayah bagi kita.